Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word yang saya gunakan kali ini adalah aplikasi Microsoft Word versi 2013. Kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan fitur-fitur. Yang pertama itu section, style, multi-level list, table of content, table of figure, dan caption. Di mana fitur ini digunakan untuk memformat dokumen seperti halnya membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Yang sering kita gunakan dalam membuat tulisan seperti karya ilmiah, makalah, skripsi, tesis, bahkan juga disertasi. Pastinya kita akan menggunakan yang namanya atau membuat daftar isi untuk mempermudah membuat ataupun mempermudah memberikan informasi untuk si pembaca. Oke, sebelum kalian memulai tutorial ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan lonceng ke channel ini agar channel ini selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi kepada kalian semua. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Lalu kita buat dulu seperti halnya cover. Di sini saya akan membuat judul tulisan saya yaitu Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Setelah itu saya tulis, anggaplah ini sebuah tulisan, tapi saya rubah dulu tulisannya itu berbentuk Times New Roman 12 dan bold. Terus saya rata tengah. Lalu di bagian bawahnya saya tulis, anggaplah ini tulisan untuk skripsi. Lalu di bawah tulisan skripsi ini saya masukkan logo. Kalau kalian itu biasanya menggunakan logo universitas ataupun logo yang akan dipakai sebagai karya tulisan ilmiah. Di sini saya akan mempersiapkan logo versi saya sendiri ya. Saya masukkan di bawah tulisan skripsi, saya paskan. Lalu oke, sudah pas. Di bawah lambang ataupun logo ini saya tulis nama penulisnya atau diawali dengan kata-kata oleh titik 2. Di bawahnya nama Anda, lalu NIM ataupun nomor induk mahasiswa, boleh nomor induk Anda saya buat di sini. Setelah itu saya buat di bagian bawahnya program studi. Sini saya buat program studinya yaitu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Setelah program studi di bawahnya itu biasanya kita tulis fakultas. Setelah fakultas kita tulis nama universitasnya. Oke. Universitas Anda. Dan di bawah universitas, nama universitas kita buat tahun. Di sini saya buat tahun 2019. Kita perkecil dulu layar lembar kerjanya, kita rapikan tulisannya, jangan sampai tidak pas ya, kita buat atau logonya kita turunin sedikit biar pas. Ini untuk membuat cover. Oke, setelah membuat cover, baiklah, kita memerlukan halaman berikutnya dengan cara klik tombol page layout, lalu pilih break dan next page. Oke. Misalnya sini saya tulis halaman persetujuan. Halaman persetujuan. Dan saya sudah menyiapkan tulisan-tulisan di Notepad. Langsung saya buka, saya blok, copy, lalu saya paste ke halaman sini. Lalu setelah halaman persetujuan saya buat lagi dengan tombol page layout break page.
yaitu di sini saya tulis abstrak. Lalu saya paste tulisan tadi, saya paste lagi 2 kali sehingga sedikit agak banyak membedakannya tadi. Saya blok, lalu saya pilih just rata kiri kanan, boldnya saya hilangkan jadi seperti normal, abstrak Indonesia. Terus saya pick layout lagi, pick break pick, langsung abstrak Inggris, abstrak versi Inggrisnya. Oke, saya blok, saya bold, dan saya rata tengah. Bawahnya saya paste lagi yang tulisan yang tadi. Ini boleh kalian isi sebenarnya, ini karena kita membuat sebuah latihan maka saya membuatnya sembarang saja ya. Nah, jadi sudah ada 4 halaman yang kita buat, ada cover, halaman persetujuan, abstrak, dan abstrak Inggris. Lalu berikutnya itu kita tulis di sini kata pengantar, sama blok, bold, kita rata tengah. Lalu di bawahnya kita tambah ke tulisan seperti halnya kata pengantar, perbanyak, kita blok, kita rata kanan kiri. Udah, kita blok, kita boldnya kita batalkan. Lanjut, setelah kata pengantar kita buat lagi halaman, kita pick layout lagi, break dan pick. Oke, daftar isi. Daftar gambar dulu kita buat, daftar is tabel. Sebelum daftar gambar dan daftar tabel, saya lupa mau dimasukkan daftar gambar dulu atau daftar isi dulu. Tapi di sini saya akan coba membuat daftar isi dulu sepertinya. Isi. Oke. Kita break lagi untuk halaman berikutnya. Ini kita, karena kata pengantarnya kosong, kita naikkan lagi daftar isi dulu. Oke. Sengaja untuk daftar isi dan daftar kabar dan tabel itu kita kosongkan dulu karena kita bakal menggunakan fitur-fitur yang kita sebutkan dari awal tadi. Oke, lalu kita buat pendahuluan ataupun salah, kita ulangi lagi. Pendahuluan ini kita sudah mulai untuk membuat suatu bab. Pendahuluan kita blok dulu. Di sini kita akan membuat pendahuluan ini menjadi bab 1 karena di atas kita tidak menggunakan bab 1, dan ini untuk membedakan sectionnya tinggal kita klik aja di bagian atas, di bagian header. Ini section 3 dan di atas itu section 2 dan seterusnya, itu ada di bagian cover itu section pertama atau section 1. Ini untuk membedakan kita nanti penomoran halamannya nanti. Oke, kita kembali ke daftar maksudnya pendahuluan. Kita blok. Lalu kita pilih yang namanya heading, klik kanan, modify. Lalu di sini kita rubah tulisannya, format tulisannya yaitu Times New Roman 12. Terus kita tebalkan. Kita buat juga oke, kita rubah. Nah, di sini kita coba karena ini bagian atasnya masih ada dan bagian bawahnya juga ada, maka kita hapus saja. Di bagian halaman pada bab itu halaman yaitu letaknya ada di bawah, dan untuk halaman berikutnya itu letaknya di bagian atas kanan. Kita rubah atur. Lalu di sini agak ribet, kita cek lagi.
center, dan ini berhasil, dan halamannya itu letaknya untuk bagian bab itu di bawah dan bagian yang berikutnya itu letaknya di atas. Ini ada 3 bab kita buat dan ini tidak mengganggu, tapi di bagian ini kita hapus saja numbernya. Oke, setelah selesai kita rubah juga di bagian bab 3-nya itu, metodologi penelitiannya masih di atas, kita rubah. Berarti di bab 1 itu sudah, dan tinggal bab 2 dan bab 3 kita rubah penomoran halamannya atau sistem penomoran halamannya. Di bab 2 kita rubah, kita langsung dengan cara link to previews-nya kita matikan, lalu back formatnya kita jadikan seharusnya halaman ketiga ya. Oke. 3, 4 dan bagian bab 3 kita coba di ini, kita hapus dulu, lalu kita back level klik new page, lalu kita hapus dulu, lalu bab 3-nya pindah ke bawah. Oke. Dan ini kita rubah karena ini bukan halaman 3, seharusnya kita rubah menjadi halaman 5. Nanti kita cek dulu. Setelah dari situ kita akan mengisikan daftar isi atau lembar daftar isi ini. Daftar isi ini masih kosong, lalu kita akan mengisinya dengan cara klik bagian reference, lalu pilih table of content, pilih konten yang pertama itu. Jadi muncul dan daftar isinya telah terisi dan rapi. Mungkin itu saja untuk cara membuat daftar isi. Lalu setelah daftar isi kita buat, kita akan membuat yaitu daftar gambar dan daftar tabel untuk berikutnya. Maka untuk daftar isi kita rubah dulu jenis tulisannya dan ukuran tulisannya. Oke, udah semua dan selesai. Oke, kita akan mencobanya. Langsung saja heading 2 klik kanan, lalu heading pertama kita klik kanan tadi, lalu kita rata kanan kiri. Nah, tapi belum tampil. Oke, masih ada salah. Ya, kita letaknya di tengah. Bisa kita rubah lagi. Karena ini bentuknya satu, kita klik multi level list, kita rubah di bagian ini. Ya, kita rubah define new. Lalu kita pilih bagian klik level to modify-nya ini, kita tetap satu dan kita di sini ditambahkan dengan tulisan bab di bagian depannya. Maka akan hasilnya nanti bab ya. Setelah itu kita tidak usah tambahkan titik di ujungnya di angka 1 ini, tetap saja begini. Terus kita klik tombol more biar makin banyak tulisan pilihan-pilihannya. Oke, ini bagian font kita rubah jadi Times New Roman, karena seluruhnya itu kita rubah Times New Roman. Tetap kita tebalkan dan jenis ukuran hurufnya itu 12 saja. Kita oke, dan ini kita selesai pengaturannya di bagian text engine ini 0,5. Nanti itu bisa diatur sendiri oleh kita semua. Lalu kita yang harus diatur itu di bagian link level to style ini, kita tetap heading 1, lalu kita langsung oke saja. Maka begini, setelah itu kita klik tombol shift enter, maka pendahuluannya akan ke bawah seperti ini. Ingat, tombol shift enter biar dia tetap di bagian heading 1 dan pendahuluannya itu tetap di bagian tengah. Lalu kita enter di bawahnya, kita buat
Sebelumnya kita lihat dulu ke atas ya, ini di bagian daftar tabel itu ada, kita samakan juga menggunakan heading 1. Kita daftar gambar, kita heading 1, babnya kita hapus lalu kita center. Daftar isi juga heading 1 lalu dihapus babnya, kita center juga. Di bagian kata pengantar heading 1 juga kita buat, hapus, dan seterusnya kita buat begitu sampai ke atasnya. Abstrak juga begitu. Oke, center. Lalu abstrak yang bagian Indonesia heading 1 dan center. Halaman persetujuan juga heading 1, hapus babnya lalu kita center atau rata tengah. Oke, setelah itu seluruhnya sudah kita buat menjadi heading 1. Oke, kita cek lagi sudah semua. Dan di bagian pendahuluan kita isi lagi. Di bagian pendahuluan ini kita buat, di bagian pendahuluan ini yaitu kita buat heading 2. Klik kanan lagi di bagian heading 2, lalu kita ubah jenis hurufnya Times New Roman, ukuran hurufnya 12, dan warna hurufnya itu warna hitam dan tebal. Rata kita buat di sini karena kita buat heading 2, berarti kita rata kiri lalu 2 spasi. Oke, setelah itu kita pilih bagian format, kita rubah paragraf. Di sini yang di bagian spasi itu kita rubah aja dari 2 ke 0 lalu kita oke. Karena di pendahuluan itu setelah biasanya di bab pertama itu pendahuluan dan subbabnya itu yaitu latar belakang, kita klik latar belakang, kita pilih heading 2. Tapi ini belum muncul, maka kita munculkan dengan multi level list. Klik multi level list lalu di find new di klik level to modify, ini kita pilih 2 tetap. Lalu di bagian ini kita tambahkan, atau sebelumnya kita pilih 1.1. atau kita rubah di bagian level 1. Nah, di bagian tengah 1 ini kita ditambahkan titik. Oke, setelah itu kita bagian fontnya kita rubah Times New Roman sesuai sama yang lain juga, kita buat bold dan size-nya itu 12. Setelah itu lalu kita oke. Ini sudah kita buat no style, link level to style-nya kita bakal rubah nanti jadi heading 2. Masih berubah bab 2, berarti kita rubah lagi ya, kita di multi level sudah kita centang. Oke, setelah itu kita ratakan, sesuaikan dengan garis yang di ujung. Oke, setelah itu kita enter, kita isi tulisan di latar belakang ini, kita pastekan saja tulisan-tulisan yang tadi. Kita contohkan, ambil ya ini saja, kita buat tulisannya. Setelah dari latar belakang kita tulis juga subbab berikutnya yaitu rumusan masalah. Kita ketik di sini rumusan masalah. Lalu kita rapikan dan kita isi tulisan di bawah rumusan masalah, yaitu tulisan. Setelah dari rumusan masalah kita buat tujuan masalah. Kita klik saja heading 2, kita rapikan lagi. Oke, setelah itu kita isi tujuan masalahnya, pilih lagi, dan halaman berikutnya break, kita pilih lagi. Di sini kita buat tinjauan pustaka. Karena tinjauan pustaka ini kita bakal buatkan menjadi bab heading 1, maka bab 2.
shift enter, lalu di bawahnya kita buat subbab dari tinjau pustaka. Yang pertama itu teori pertama, kita buat heading 2, maka berubah menjadi 2.1. Kita rapikan, kita isi materinya, kita paste saja, lalu teori kedua, kita arahkan kursor kita di bagian teori kedua ini, lalu kita klik heading 2, maka otomatis 2.2, setelah itu dan seterusnya. Dan di akhir ini kita akan membuat suatu halaman, di mana halaman berikut ini yang akan kita buat itu ialah halaman persetujuan sampai dengan kata pengantar tadi ataupun sampai dengan daftar gambar. Itu halamannya itu berbentuk Romawi seperti I, I2 dan itu dengan menggunakan page number. Oke, kita langsung format atau diklik page number lalu format page number. Sini kita pilih, lalu kita pilih bentuknya itu kayak I, lalu kita mulai dari start I1. Oke, letaknya kita belum ada, mungkin kita tambahkan langsung di page number. Oke, kita centang di bagian ini. Oke, langsung kita cek semuanya sudah ada, sudah ada semua, dan kita cek sampai ke halaman terakhir sudah. Itu untuk penomoran halaman dengan menggunakan huruf Romawi. Nah, di bagian bab ini biasanya kita beda. Nah, di sini dia tertulis angka 8 ataupun angka 9, atau bukan angkanya yang sama seperti halnya yang di atas, tapi kita akan membuat dulu di bagian cover itu jangan ada nomor halaman lagi, karena di cover itu biasanya tidak ada menuliskan nomor halaman. Oke. Jadi di halaman kedua kita mulai itu startnya itu 2 Romawi, dan di halaman cover itu masih ada tulisan angka 1 dan nomor maksudnya itu halaman pertama. Jadi di halaman pertama ini kita kosongkan saja, kita hapus ya, kita hapus karena di setiap penulisan halaman cover itu tidak ada. Jadi kita hapus dengan menggunakan cek ini. Dan different first page kita centang di bagian desain, terhapus. Oke, atau kita matikan link to previews-nya. Udah, semuanya sudah mati. Oke, di bagian penomoran halaman ini sedikit agak ribet ya, karena covernya kita tanpa halaman, dan berikutnya itu di bab pertama nanti juga akan mengalami kendala sedikit ya. Kita hapus dulu, kita atur dulu halaman cover dan halaman lomba persetujuan sudah. Dan kita buktikan di halaman cover ini tidak ada lagi halaman, dan halaman berikutnya itu ada halaman berbentuknya Romawi kecil ya. Itu saja mungkin. Dan kita akan mencoba mengubah di bagian bab ini, karena angka 9 kita akan mengubahnya menjadi angka 1, karena halaman ini halaman 1 ya. Kita jangan dirubah menjadi 9 karena ini halaman pertama diisi materinya. Bagaimana cara merubahnya? Kita klik back number lalu format number format. Oke, start dari 1 dan keluar angka 1, tidak mengganggu di halaman sebelumnya. Angka 1, lalu di halaman kedua itu muncul halaman kedua, tapi seharusnya di halaman pertama dan halaman kedua itu, halaman kedua ini angka 2 ini dia diletakkan di bagian atas, bukan di bagian bawah. Maka dari itu akan kita rubah. Yang pertama dengan klik link to previews ini, kita centangnya matikan, lalu terhapus,
bagian atas ini kita bisa klik tombol page number, top of page, lalu yang pilih di play number 3. Lalu halaman kedua itu letaknya di atas. Tetapi masih ikut di halaman pertama, kita coba lagi. Oke, setelah itu kita masukkan dulu. Yang pertama saya akan memasukkan gambar dengan insert picture. Di sini saya akan mencoba mencari gambarnya. Ya, ini yang pertama. Di sini saya wrap teksnya saya rubah dengan pilihan. Tapi untuk ukuran gambarnya nanti boleh terserah kalian ya, dan peletakannya juga terserah kalian. Di sini saya memilih wrap teksnya sedikit agak tengah dan sedikit agak kecil. Lalu setelah dari pengaturan gambar, tata letak gambarnya, kalian boleh memasukkan ataupun mencoba menuliskan pengertian dari gambar ini atau pemberitahuan keterangan gambar ini dengan cara klik kanan lalu kalian insert caption. Di sini di insert caption kalian boleh labelnya itu karena tidak ada, kalian pilih new label lalu kalian pilih klik gambar. Setelah itu klik di bagian numbering kita pilih formatnya 1, 2, 3 dan include chapter number itu di bagian heading 1 karena ini akan terintegrate dengan heading 1. Lalu setelah itu kita boleh masuk di sini, kita tambahkan keterangan gambarnya. Di sini saya tulis gambar keterangan 1 nantinya. Saya coba lagi. Di sini saya period aja lah. Saya tulis di sini keterangan gambarnya contoh gambar. Setelah contoh gambar untuk jenis huruf saya pakai Times Roman 12 dan saya insert caption. Coba di sini saya ubah. Udah benar. Lalu klik OK. Ini kita pilih. Oke, ini sudah selesai pengaturannya. Lalu kita pilih terus saja. Kita letakkan di tengah. Kita tambahkan lagi satu gambar di bagian bab 2, mungkin di bagian sini. Insert picture, lalu pilih gambar yang akan dimasukkan. Oke, ukuran gambarnya cukup, mungkin ini tidak usah dikecilkan atau dibesarkan. Gambar ini sudah diatur tadi, lalu kita langsung saja klik OK. Keluar tulisan gambar 2.1 karena dia letaknya di bab 2 dan ini gambar pertama di bab 2. Kita tulis gambar Big Data Hadoop. Kita perbesar tulisannya, kita pertengahkan dan kita pilih Times Roman. Oke, tulisan berikutnya, paragraf berikutnya kita naikkan aja di lembar ini. Ini kita jadikan 1 spasi. Oke. Lalu setelah dari gambar kita akan memasukkan sebuah tabel, karena kita akan memasukkan daftar tabel juga karena di atas tadi sudah melihatkan daftar tabel. Mungkin di bagian sini kita akan menambahkan tabelnya. Klik insert lalu table, pilih. Kita contohkan saja sini untuk pembuatan tabelnya. Setelah dari kita ukur, kita klik kanan di bagian ini, lalu kita pilih yang namanya insert caption. Di sini masih gambar karena kita cek dulu, kita
kita tidak perlu new label lagi, mungkin karena di sini di labelnya itu sudah tersedia table. Lalu kita lagi pilih numbering, include chapter, oke, dan hasilnya tabelnya ada di atas. Nanti kita tinggal tambah dengan cara di bagian heading ini kita klik kanan bagian heading caption, lalu kita rubah warnanya dan semua jenisnya, ukuran, dan setelah itu kita klik OK. Untuk keterangan tabelnya kita bisa tambahkan saja, contoh tabel pertama. Itu untuk tabel, kita boleh rapikan atau kita percantik tabelnya sedikit, contoh biar kelihatan tabel. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi tabel berikutnya di bab kedua ini, insert table. Udah, kita klik kanan lagi, kita insert table 2.2. oke. Setelah itu kita buat contoh tabel 2. Selesai pembuatan tabel dan gambarnya. Lalu kita perbaiki lagi daftar isinya karena kita tadi sudah membuat daftar isinya. Lalu kita modifikasi lagi daftar isi karena pastinya ada penambahan ataupun perbedaan. Kita tinggal klik di bagian atas update table, pilih paling atas. Oke, itu perbaikan. Untuk yang pertama itu perbaikan nomor halaman, tapi kalau yang di baris 2 itu tadi fungsinya untuk menambahkan daftar tabel. Dan untuk mengisi daftar gambar kita bisa dengan cara reference, lalu kita pilih yang namanya table of content, bukan, tapi kita pilih di bagian saya salah ketik daftar gambar. Untuk daftar gambar kita pilih reference, lalu kita pilih insert table of figure. Nah, di sini kita rubah caption labelnya, kita rubah menjadi yang pilihan gambar. Oke. Lalu kita rapikan. Boleh kalian rapikan, boleh kalian ganti dengan cara klik home, lalu pilih dan saya pilih 2 spasi. Oke, daftar gambarnya sudah. Lalu daftar tabel, reference, insert table of figure, kita ganti table. Oke. Table. Oke. Kita rapikan. Dan 2 spasi. Ya, selesai. Untuk membuat daftar isi secara otomatis ini sangat baik karena daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar ini sangat baik karena rapi, dan fungsi yang lainnya juga kita bisa ketika kita mengklik tombol ini kita langsung ke menuju link yang akan kita tuju di halaman berikutnya. Itu fungsinya, dan kelihatan untuk daftar isinya juga sangat rapi ketika kita membuat tulisan yang memerlukan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Setelah itu kalau sudah selesai semuanya, lalu kita akan save as saya tulis di sini latihan Word. Oke, saya save. Mungkin terima kasih, itu saja. Terima kasih sudah menonton channel saya, dan jangan lupa subscribe terus dan dukung terus channel ini biar selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.